Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sumber Pendanaan Jangka Panjang dan Saham Preference dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Hermuningsih MM CFP. Sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Kintan Julianik Maratri dengan NIM 2021008015. Selanjutnya ada Katarina Inapeni dengan NIM 2021008017. Dan yang terakhir yaitu ada Pugo Johar Panandang dengan NIM 2021008024. Baik, langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu instrumen utang jangka panjang. Nah, pada dasarnya, pengertian dari instrumen hutang jangka panjang itu adalah janji yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar bunga tertentu dan pokok pinjaman selama jangka waktu tertentu. Instrumen hutang ini bisa dijual langsung kepada investor melalui surat berharga atau yang disebut sekuritas yang bernama obligasi. Nah, selanjutnya ada intermediasi dan disintermediasi. Nah, jika suatu perusahaan itu melakukan pinjaman, perusahaan tersebut bisa meminjam langsung kepada kreditor atau menerbitkan surat berharga. Nah, surat berharga ini bisa ditunjukkan ke investor atau ke publik. Selanjutnya ada bagian interview hutang. Nah, pada instrumen hutang itu dibagi menjadi dua, yaitu obligasi atau penerbitan sekuritas pada proses disintermediasi. Nah, pada proses ini itu ada dua. Yang pertama bisa dijual ke publik atau dijual ke investor terbatas. Nah, untuk utang dari lembaga keuangan melalui proses intermediasi itu juga ada dua. Nah, yang pertama adalah pinjaman dari bank dan yang kedua adalah pinjaman dari lembaga keuangan non-bank. Bisa seperti asuransi dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian intermediasi dan disintermediasi. Nah, pada bagian ini itu intermediasi, perusahaan itu bisa meminjam kepada bank sejumlah 20% dan dikembalikan dengan sama. Sedangkan bank itu dapat mendapatkan kas dari investor surplus dana sebesar 15%. Dengan investor itu juga dapat mendapatkan deposito yang sama pula. Itu pada intermediasi. Sedangkan pada disintermediasi, perusahaan itu bisa mendapatkan kas 17,5% dari investor atau surplus dana dan memberikan obligasi kepada investor seperti itu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Katarina. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Kintan. Di sini yang pertama mengenai nilai nominal. Nilai nominal atau nilai par, principal value, dominasi obligasi adalah jumlah uang yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Nah, obligasi juga dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu. Nah, di sini ada jangka waktu. Kebanyakan obligasi mempunyai jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu tersebut lebih besar daripada 1 tahun jangka waktu yang sangat bervariasi. Itu mulai dari 5 sampai 10 tahun. Contohnya, Disneyland Corp pernah mengeluarkan obligasi berjangka waktu 90 tahun. Nah, obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jangka waktu 5 tahun. Nah, secara umum, semakin panjang jangka waktu suatu obligasi, maka semakin tinggi pula bunga yang akan didapatkan. Nah, berikutnya ada pembayaran bunga. Obligasi bisa membayar bunga dengan jumlah yang sama untuk setiap periodenya atau disebut dengan bunga tetap.
Untuk menghilangkan risiko tingkat bunga, perusahaan bisa menawarkan bunga mengambang atau floating rate ataupun juga variable rate karena hal tersebut dapat menghilangkan risiko inflasi. Selanjutnya atas unjuk atau tercatat. Untuk tercatat, obligasi akan dicatat dalam buku perusahaan, sedangkan obligasi atas unjuk tidak mencatat pemilik obligasi tersebut. Nah, siapa yang memegang obligasi tersebut akan dianggap sebagai pemilik obligasi tersebut. Berikutnya jaminan obligasi. Obligasi biasa dijamin dengan aset tertentu atau hipotek ataupun juga mortgage bond. Untuk obligasi tidak dijamin disebut sebagai debenture. Obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real. Sehingga bila perusahaan mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak mengambil aset tersebut. Berikutnya karakteristik call. Dalam obligasi perusahaan dengan karakteristik call, perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai hak untuk melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Hal ini disebut sebagai refunding. Perusahaan melakukan call pada saat tingkat bunga menurun karena biasa menghemat. Misalnya pada saat suku bunga sedang tinggi, seorang emiten atau penerbitnya boleh saja jika ingin menjual obligasinya agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Berikutnya ada pembatasan. Nah, pembatasan dalam obligasi bertujuan untuk menghindari situasi yang bisa merugikan pemegang obligasi. Nah, pembatasan dalam obligasi ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ada yang positif dan negatif. Nah, pembatasan positif menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan harus menyerahkan laporan keuangan secara periodik ke pemberi pinjaman. Sedangkan pembatasan yang negatif menjelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, pembatasan atas pembayaran dividen yang bisa dibayarkan oleh perusahaan ke pemegang saham. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Katarina. Yang selanjutnya ada sinking fund, yaitu rekening khusus yang dipisahkan dari perusahaan lainnya dan perusahaan tidak boleh menggunakan untuk keperluan lain. Yang selanjutnya ada rating obligasi. Nah, di sini ada beberapa tingkatan rating ya. Dari yang pertama adalah rating AAA, yaitu instrumen utang dengan risiko yang sangat rendah, tingkat pengembalian teramat baik, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. Yang kedua ada rating AA, yaitu instrumen utang dengan risiko yang sangat rendah, tingkat pengembalian yang sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis, dan ekonomi barangkali akan berpengaruh terhadap risiko investasi tetapi tidak terlalu besar. Yang ketiga ada rating A, yaitu pengembalian utang dengan risiko rendah, tingkat pengembalian yang baik, meskipun perubahan pada kondisi keuangan baik atau ekonomi akan meningkatkan risiko investasi. Yang selanjutnya ada rating BBB, yaitu tingkat pengembalian yang memadai, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis, atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada BB, investasi perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemampuan tersebut rawan terhadap perubahan pada kondisi ekonomi, bisnis, atau keuangan. Yang selanjutnya ratingnya B, yaitu instrumen utang pada saat ini mengandung risiko investasi, tingkat pengembalian tidak terlindungi secara memadai terhadap kondisi ekonomi, bisnis, atau dan keuangan. Rating selanjutnya adalah rating C, yaitu instrumen keuangan yang bersifat spekulatif dengan kemungkinan besar bangkrut. Yang terakhir ada rating D, yaitu instrumen keuangan sedang default atau bangkrut. Catatan, tanda plus atau min bisa ditambahkan di belakang rating untuk menegaskan tingkat rating lebih lanjut. Sebagai contoh, suatu perusahaan barangkali mempunyai rating A+, berarti ratingnya A tingkat atas.
Materi selanjutnya ada variasi obligasi. Yang pertama, obligasi tanpa kupon bunga atau zero kupon. Yang selanjutnya ada obligasi pendapatan. Yang ketiga ada obligasi sampah atau junk bond. Yang terakhir ada listing obligasi. Yang selanjutnya ada pinjaman dari lembaga keuangan. Yang pertama, terdapat dua istilah, yaitu term loan dan private placement. Yang kedua, ada pinjaman langsung dari lembaga keuangan biasanya mempunyai beberapa karakteristik, yaitu adanya amortisasi dan jaminan. Yang ketiga, ada dalam dunia perbankan dikenal pedoman 3R dan 5C untuk pemberian kredit di samping syarat-syarat lainnya. Selanjutnya ada 3R dan 5C. 3R meliputi return, repayment capacity, risk bearing ability. 5C meliputi karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang selanjutnya ada kelemahan pinjaman langsung. Yang pertama, bunga pinjaman langsung lebih tinggi dibandingkan dengan bunga obligasi. Yang kedua, pembatasan-pembatasan dilakukan oleh lembaga keuangan barangkali akan mengurangi fleksibilitas perusahaan. Yang ketiga, biaya investasi yang cukup tinggi. Yang keempat, pinjaman utang langsung kurang visible. Materi berikutnya adalah saham preferred. Saham preferred merupakan bentuk saham tetapi mempunyai karakteristik obligasi. Keuntungan saham preferred. Yang pertama, saham preferred bukan merupakan utang. Yang kedua, perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan dividen saham preferred. Yang ketiga, hak suara pemegang saham tidak berkurang atau dilusi. Kelemahan saham preferred. Yang pertama, saham preferred tidak bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Yang kedua, nilai kapitalis saham preferred cenderung kecil. Demikian presentasi dari kami, banyak salah mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.